Nah, Lanyala wacana penundaan pemilu 2024 harus ditolak. Nih Bapak Lanyala ini harus melihat berita ini harusnya ya. Tanggal 21 Maret 2022 gitu. Ya. Ketua DPD itu saya bacain ada beritanya ya, saya bacain. Enggak, ini kan kadang-kadang lucu juga ya karena ada Bapak Lanyala yang tanggal kemarin itu berbicara ingin 3 periode, ingin 2 periode ya penundaan pemilu ya. Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kembali lagi bersama saya, orang lembur dari negeri antah berantah ya. Nah, kali ini lagi ramai soal capres ya, lagi ramai juga soal 3 periode ya. Lagi ramai juga soal siraman-siraman gitu ya. Mungkin mobil lagi dicuci gitu ya, mobil lagi dicuci, mungkin ada yang punya kuda lagi dimandiin, mungkin ya. Mungkin ada yang lagi apa tuh namanya? Yang punya baju mungkin ya, yang punya baju kotor mungkin lagi di laundry, mungkin ya, mungkin. Jadi agak ramai, jadi harap maklum gitu kan kalau ada berita-berita gitu yang agak tentang menyangkut air itu cairan-cairan gitu kan ya, harap maklum gitu ya, mungkin di skip aja gitu kali ya. Karena ya juga kita juga lihat juga nggak penting juga kan kali. Ya, yang nyuci mobil lu, yang mandiin kuda lu, yang repot kok jadi gua ngapain repot-repot ya. Ya itu kan ada yang menyiram-nyiram gitu, nyiram bunga mungkin ya, nyiram mobil gitu ya, mungkin nyiram kuda gitu. Ya harap maklum kan kita nggak sebut nama kadang-kadang. Nah, di sini ada tentang 3 periode ya. 3 periode itu bisa jadi mungkin karena gara-gara yang kemarin itu di GBK ramai, mungkin menginginkan ya tentang kinerja Pak Presiden ya, yang memang diakui oleh bagi sebagian pendukungnya, sebagian dalam tanda kutip sebagian pendukungnya, yang pendukung ini memang nggak kaleng-kaleng ya, satu GBK penuh semua, luar biasa. Mungkin ya setelah atau sebelum itu ya ada komentar dari Bapak dari anggota DPD RI ya, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yaitu Pak Lanyala Mataliti ya. Lanyala Mataliti ini berkomentar ya, komentarnya agak ngeri-ngeri sedap ya. Keren, ini dari Radio Dakta ya, dakta.com ya. Dari dakta.com, bijak dan cerdas. Nah, Lanyala usul penundaan pemilu dan penambahan 2 tahun jabatan presiden. Usul ya, kalau sekedar usul kan nggak bisa dijadikan patokan karena kan cuma usul. Misalnya saya usul yang lain ingin kue bolu, saya usul mungkin roti bolu, mungkin ya, mungkin kan usul doang gitu kan. Kalau situ nggak setuju ya nggak apa-apa, silahkan. Kalau mau kue bolu silahkan, kan saya pengennya roti bolu ya. biasa ya. Baik, ini ada dakta.com ya. Itu intermezzo aja guys ya, karena saya membacakan berita itu sesuai dengan apa yang ada di sini. Jadi kalau mau serius-serius, yang ingin nyari kesalahan gitu ya, monggo. Mohon maaf. Salah tempat. Kasihan nanti kan capek-capek mantau gitu kan. Tahu-tahu nggak ada kesalahannya sama sekali. Mendingan situ kan nyari apa gitu, lumayan. Ya. Baik, dari Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti mengusulkan penundaan pemilu. Menurutnya 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo hanya dihabiskan untuk menangani pandemi COVID-19 ya. Selain itu, Lanyala menilai pemilu sudah dikuasai kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita pakai yang namanya pemilu coblos-coblosan ini ya, yang
pemilu kan nyoblos tuh, ada pakai kemarin tuh kalau nggak salah 2019 tuh kardusnya kotak pemilunya berupa kardus dan kardusnya digembok gitu ya. Iya, dan itu memang sudah melalui uji coba yang luar biasa ya. Awas, hati-hati, jangan salah. Iya deh. Ini iya, ini coblos-coblosan. Ini palsu semua ini. Ini kita sudah bisa hafal, sudah dikuasai satu kelompok ini. Ini nanti hasilnya sudah ditentukan di atas. Daripada buang-buang duit untuk pemilu, lebih baik ditunda aja. Saya bilang gitu, kata Lanyala dalam sambutannya di Munas ke-17 HIPMI ya. Senin 21 November ya. Lanyala menambahkan 2 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi tak menampakkan hasil kerja karena dihantam badai COVID-19. Dirinya justru menyarankan agar Presiden Jokowi menambah 2 tahun masa jabatan. Anak-anak ini ngapain main situ ya. Melihat Pak Jokowi udah 2 tahun karena situasi COVID, beliau belum menampakkan hasilnya. Jadi selama 2 tahun kerja itu belum ada hasilnya ya. Menampakkan hasil yang sekarang aja 2 tahun dilewati ya, kenapa nggak ditambah aja 2 tahun lagi? Karena kan ditambah, merasakan mungkin selama 2 tahun urusan COVID ya nggak kelar-kelar gitu ya. Nah mungkin sampai sekarang juga ya berarti ya. Jadi 2 tahun mungkin sia-sia itu terlewat ya karena ada COVID ya. Ya kenapa nggak ditambah aja 2 tahun lagi ya untuk nebus yang COVID-19 kemarin ya. Jadi ditambahin lah 2 tahun gitu. Ia pun mengaku telah berbisik kepada Ketua DPR Puan Maharani, jadi bisik-bisik kan, untuk mengembalikan UUD 1945 sesuai dengan naskah asli untuk diadendum. Menurut Lanyala ada banyak dasar untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli. Mbak Puan nanya dasarnya apa? Saya bilang banyak dasarnya. Ini pasal 33 itu yang diubah menjadi ayat. Ini yang membuat kita semakin terpuruk dan sudah waktunya kita memperbaiki. Bumi, air ini sudah dikuasai sendiri dan saya yakin Mbak Puan bisa jadi presiden di situ nanti, ucapnya. Nah, dirinya menegaskan tak malu-malu mengusulkan hal tersebut. Hal tersebut mengingat dirinya bukan seorang politikus, melainkan seorang negarawan. Kalau Mas Bamsud, Mbak Puan sebagai seorang politisi jadi berpikirnya election. Kalau saya enggak, ya. Kita berpikir bagaimana kita merajut anak bangsa kita agar bisa menyejahterakan rakyat Indonesia sesuai dengan keinginan Founding Fathers pada saat itu, ucapnya. Jadi Founding Fathers itu ya menemukan gitu ya. Founding itu menemukan ya. Nanti bisa di browsing-browsing ya. Kalau ada yang paham maksudnya Founding Fathers itu apa, jadi minta tolong di komen ya. Kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu kan. Jangan ngotot sok tahu gitu kan, nggak bagus. Di akhir pidatonya Lanyala mengajak semua undangan yang hadir untuk berdoa agar Jokowi diberi kesehatan dan diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala agar keputusan selalu tepat. Ia juga mengaku telah mengeluarkan satu statement meminta Presiden Jokowi mengeluarkan dekret kembalinya UUD 45 sesuai dengan naskah asli yang kemudian kita adendum ya. Nanti dari adendum itu sambil memperbaiki, kita persilakan Presiden memperpanjang mau 2 tahun, mau 3 tahun ya. Silakan dari adendum itu ya. Silakan, yang penting adendumnya selesai. Jadi pemilihan Presiden cukup melalui MPR, nggak usah lagi coblos-coblosan, kasihan rakyat ya. Nggak usah ada coblos-coblosan ya, ribut gitu ya. Mungkin bisa ada bentrokan gitu ya. Mungkin bagus-bagus juga ya sarannya. Nah, tapi di sisi lain ada nih komentar juga dari Bapak Lanyala ya, Lanyala Mahfud Matali tadi kan memajukan 2 atau 3 periode ya. Nah, ada lagi sebelumnya. Nah, sebelumnya ya, jadi ada waktu dari berita 1 ya, nah ini nih ada berita 1 nih, nah ini dia nih ya guys, dari berita 1 ya, berita1.com nih ya, kita nggak bacain bola dulu ya, jadi mungkin biar deg-degan ya siapa yang jadi
pemenang nantinya ya di Piala Dunia ya. Nah, Lanyala wacana penundaan pemilu 2024 harus ditolak. Nih Bapak Lanyala ini harus melihat berita ini harusnya ya. Tanggal 21 Maret 2022 gitu. Ya. Ketua DPD itu saya bacain ada beritanya ya, saya bacain. Enggak, ini kan kadang-kadang lucu juga ya, karena ada Bapak Lanyala yang tanggal kemarin itu berbicara ingin 3 periode, ingin 2 periode ya penundaan pemilu ya, wajib dilaksanakan. Kalau Bapak yang Lanyala Mataliti yang bulan Maret kemarin tunda, ingin menolak, harus ditolak. Ini kata Pak Lanyala, bukan kata saya kan. Kalau kata saya sih ya situ bisa kena delik. Nah ini kan kagak, bukan saya ngomong. Ketua DPD Lanyala Mahmud Mataliti menegaskan wacana penundaan pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden harus ditolak. Penolakannya dengan menggunakan kerangka berpikir seorang negarawan. Menurut Lanyala, penolakan tersebut adalah prinsip yang dikehendaki bangsa ini, yakni masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan maksimal 2 periode, bukan 3 atau 4. Maksimal 2 periode. Pemilu adalah mekanisme evaluasi yang diberikan kepada rakyat setiap 5 tahun sekali, bukan 7 tahun atau 8 tahun. Ini prinsip, meskipun konstitusi bisa diubah, meskipun tetapi ini adalah amanat kebangsaan, di mana bangsa ini telah belajar dari 2 orde di mana masa jabatan presiden tidak dibatasi. Kata Lanyala dalam keterangan Senin 21 Maret 2022. Ini beritanya bulan Maret ya. Lanyala menyampaikan itu saat memberikan keynote speech di acara Forum Guru Besar dan Dr. Insan Cita dengan tema Pemilu 2024. Jadi ada forum namanya Pemilu 2024 ya. Jadi atau ditunda gitu ya. Beliau menyampaikan bahwa ini harus ditolak, kata Pak Lanyala Mataliti bulan Maret. Ya nggak tahu kalau sekarang sih. Acara tersebut dihadiri juga peneliti LIPI Siti Zuhro ya, wakil ketua MPR dari fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, wakil ketua Komisi 2 DPR Doli Kurnia Tanjung, sekretaris fraksi P3 Ahmad Baidowi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Mutadi, dan undangan lainnya, dan banyak orang lainnya. Lanyala menilai big data yang disebutkan Menko Marves ya, Luhut ya, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin merupakan agenda setting untuk membenarkan wacana penundaan pemilu yang berdampak pada perpanjangan masa presiden. Menurut Lanyala, agenda setting melalui big data bertujuan untuk membentuk opini publik bahwa penundaan pemilu layak dilakukan. Jadi kalau saya lihat, kata Pak Lanyala nih, jadi kalau saya lihat upaya-upaya yang dilontarkan melalui pernyataan melalui pernyataan, ada beberapa pernyataan mungkin ya dari politisi, dari tokoh gitu ya. Nah, upaya-upaya yang dilontarkan melalui pernyataan baik itu dari ketua partai maupun dari Pak Luhut sebenarnya adalah agenda setting untuk membentuk persepsi publik, sekaligus membentuk opini di masyarakat bahwa penundaan pemilu memang pantas untuk dilakukan. Ya. Ini opini ya, opini. Lanyala juga sudah membantah big data yang disebutkan Luhut dengan big data dan di analisis DPD, pasalnya DPD juga sudah menggunakan mesin big data sebagai bacaan persoalan-persoalan yang ada di daerah. Menurut Lanyala, big data sebenarnya tidak berbeda jauh dengan lembaga-lembaga survei yang merilis hasil survei untuk membentuk persepsi publik atau agenda setting. Dia mencontohkan lembaga survei merilis bahwa kandidat capres A atau B mendapat dukungan kuat, sedangkan capres C dan D tidak memiliki elektabilitas. Ya, betul. Jadi ini sekali lagi diberitakan bahwasannya dari berita1.com bulan Maret ya. Bulan Maret beliau mengatakan penundaan pemilu 2024 harus ditolak. Nah, kalau harus ditolak ya tolong Pak Lanyala yang sekarang dengarkan mungkin kalimat-kalimat per kalimat ya tersebut ya, Bapak Lanyala tersebut pada bulan Maret mungkin ya. Nah, jadi harus ditolak itu. Mungkin kalau beritanya kadaluarsa ya ini tetap sebagai pemberitahuan aja bahwasannya berita ini pernah ada gitu dan pernah diucapkan oleh Pak Lanyala. Baik, karena ini agak berisik ya, aduh main apa sih ketak-ketok gitu.
Baik guys ya, sekian dulu dari saya, orang lembur. Semoga netizen sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa kasih komen, jempolnya. Mau kasih syukur, alhamdulillah. Nggak kasih ya kebangetan gitu kan. Ya, harap maklum kan. Karena buat ini juga dakdikdukser ya. Nanti takut-takut kena RKUHP kan, bahaya. Baik, sekian dulu dari saya, orang lembur dari negeri antah berantah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.